Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Formula Farm, channel-channel yang membahas tentang bagaimana caranya beternak entok yang efisien, simpel, hemat tenaga, dan hemat waktu. Oke, sebelumnya izinkan kami dari Formula Farm menyampaikan semoga untuk hari ini teman-teman semua, teman-teman sekalian sehat walafiat, amin. Dan sebelumnya untuk memulai video ini jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Oke teman-teman, untuk pembahasan video kali ini adalah kelebihan dan kelemahan memelihara entok. Setiap unggas teman-teman atau entok pastinya mempunyai kelebihan atau kelemahan. Untuk kelebihan pada entok kita jadikan motivasi, untuk kelemahan pada entok kita carikan solusi. Oke teman-teman, langsung saja untuk kelebihan pada entok. Yang pertama adalah entok merupakan unggas atau hewan yang kebal terhadap penyakit teman-teman, ataupun terhadap perubahan suhu. Dengan kelebihan tersebut teman-teman jangan terlena untuk tidak memperhatikan kondisi badannya entok teman-teman ya, atau kondisi kesehatan entok. Teman-teman harus tetap memperhatikan. Dan yang kedua adalah entok merupakan unggas yang rakus. Dalam artian rakus itu entok apa-apa itu mau makan teman-teman ya, atau sembarang pun dimakan. Dan kita tidak perlu susah-susah untuk mencari pakan untuk entok, misalnya dedak, nasi, jagung, ataupun daun-daunan, ataupun sisa-sisa makanan, sayur-sayuran yang ada pada sekitar kita. Itu merupakan sumber pakan entok. Bahkan nasi basi pun bisa kita berikan kepada entok, asal pun jangan terlalu sering teman-teman ya, dengan catatan jangan terlalu sering, karena nasi basi itu mengandung bakteri-bakteri yang kurang baik bagi sistem pencernaan entok. Dan yang ketiga, penjualan entok itu sangat mudah. Di pasar-pasar seorang pembeli atau pengepul pasti mau untuk membeli entok kita, karena untuk sekarang kebutuhan daging entok itu terus bertambah. Dengan daging yang enak pastinya banyak konsumen yang suka akan daging entok teman-teman. Untuk yang keempat, keunggulannya adalah harga entok di pasaran tetap stabil teman-teman. Kalau turun tidak terlalu banyak, kalau naik langsung naik drastis teman-teman. Akan tapi jarang sekali di pasaran harga entok itu turun. Apalagi kalau hari-hari raya seperti hari lebaran, tahun baru, ataupun hari-hari raya, maksud kami ataupun hari-hari raya tertentu, harga daging entok tidak dipungkiri lagi pasti akan mahal. Dan yang kelima, memelihara entok itu tidak berisik. Beda dengan bebek ataupun itik ataupun ayam. Pasti kalau bebek itu lapar pasti pada berisik. Kalau ayam pun sama juga, kalau lapar juga pasti berisik teman-teman. Dan yang keenam, bahwa keunggulan entok lainnya adalah indukan entok mampu bertelur sangat banyak, yaitu di atas 15 sampai 18 butir telur teman-teman. Dan
tingkat kefertilan entok itu sangat tinggi. Jadi beda dengan ayam ataupun bebek. Kalau entok itu sekali dibuahi oleh pejantan, 99% telur entok akan fertil dan akan menetas setelah dierami oleh indukan. Dan yang ketujuh adalah entok tidak memerlukan vaksin-vaksin berkala. Kalau entok tidak sakit, ya tidak usah divaksin teman-teman. Pakailah vaksin alami kalau itu pun teman-teman berminat untuk vaksin alami. Seperti jahe, kunyit, bawang merah, ataupun bawang putih. Teman-teman hancurkan atau haluskan lalu campurkan di tempat makannya atau di minumannya. Itu tergantung dari caranya teman-teman sendiri. Dan yang terakhir adalah entok merupakan unggas yang gampang dipelihara. Tidak perlu capek-capek membuang tenaga atau pengawasan yang ekstra. Entok merupakan hewan yang mandiri. Jadi kalau teman-teman tidak sempat memberi makan pada entoknya teman-teman bisa lepaskan di sekitar perumahan. Itu pasti entoknya teman-teman bisa mencari makan sendiri atau memenuhi kebutuhan nutrisi pada entok sendiri. Dan itulah adalah kelebihan pada entok teman-teman. Dan selanjutnya kita membahas tentang kelemahan memelihara entok. Untuk kelemahan memelihara entok adalah yang pertama, kotoran entok beda dengan kotoran ayam. Kotoran entok itu lebih cair daripada kotoran ayam teman-teman ya. Jadi untuk baunya itu agak lebih tajam dibandingkan dengan kotoran ayam. Untuk solusinya adalah dengan kita menyapu kandang entok setiap 2 atau 3 hari sekali, ataupun dengan teman-teman memberi pasir pada kandang entok sehingga kandang entoknya teman-teman kering dan entoknya itu tidak berbau atau kotoran entok itu langsung kering di pasir diserap oleh pasir teman-teman, jadi tidak bau. Itu solusinya untuk bau dari kotoran entok. Ataupun teman-teman bisa berikan EM4 peternakan. Teman-teman bisa semprotkan di kandang-kandang ataupun EM4-nya teman-teman bisa kasihkan langsung di minumannya atau di makanannya, atau bisa buat fermentasi pakan buat entok. Dan EM4 itu dijual di toko-toko pakan ternak pasti ada teman-teman. Bilang ke karyawan tokonya atau pemilik tokonya, bilang mau beli EM4 khusus peternakan yang warna coklat teman-teman. Dan yang kedua, kelemahan pada entok adalah entok merupakan binatang yang kanibal teman-teman. Jadi kalau kita telat memberi makan dan entok pun kita kurung, simpelnya itu entok kita kurung dan telat memberi makan, jadi entok akan memakan bulu temannya sendiri atau bahasa istilahnya itu kanibal. Dan untuk entok yang dibuli itu atau yang bulunya dimakan temannya sendiri itu akan berakibat fatal kalau tidak cepat kita tangani atau kita pisahkan. Untuk mencegah atau mengatasi entok yang kanibal, teman-teman bisa rendam kepala entok yang sering membuli temannya itu atau sering memakan bulu temannya itu. Atau untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di video Formula Farm yang pernah saya share itu teman-teman. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kelemahan pada entok adalah
Entok gampang lumpuh kalau memakan anak katak atau bangkai teman-teman. Beda dengan ayam, kalau ayam memakan anak katak ataupun bangkai masih bisa bertahan teman-teman. Tapi kalau untuk entok, kelemahannya adalah memakan anak katak atau bangkai. Jadi entok langsung lumpuh teman-teman. Kalau untuk tidak ditangani akan berakibat fatal, bahkan bisa mengakibatkan kematian pada entok. Untuk solusi mengatasinya adalah dengan cara diberikan es batu ataupun bisa dipijat-pijat kakinya teman-teman. Jadi untuk video lebih jelasnya untuk penanganan entok yang lumpuh, teman-teman bisa lihat di video kami yang pernah kami share atau lihat di beranda Formula Farm teman-teman. Dan itulah kelemahan dari entok teman-teman. Lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya teman-teman. Jadi gampangkan memelihara entok, lebih mudah daripada memelihara unggas-unggas lainnya. Bayangkan teman-teman, untuk kelebihannya itu kurang lebih ada 8, bahkan bisa lebih. Untuk kekurangannya cuma ada 3 teman-teman. Jadi tidak ada setengahnya untuk kelemahan atau perbandingan pada entok teman-teman. Makanya saya lebih memilih untuk memelihara entok itu karena banyak kelebihannya dan sangat mudah teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir, pasti setiap kelemahan, setiap penyakit pada entok pasti ada solusinya teman-teman. Makanya teman-teman terus putar video di Formula Farm, pastinya akan ada video-video yang memberi ulasan-ulasan tentang memelihara entok yang benar, efektif, dan tidak membuang tenaga dan membuang waktu teman-teman. Efisien lah teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari kami, cukup panjang lebar. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta entok pembesaran se-Indonesia.